Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di video pembelajaran akuntansi. Di video kali ini kakak akan membahas yaitu praktek buku besar. Dalam membuat buku besar, kita akan berpatokan pada jurnal umum yang kita buat di video kita sebelumnya. Nah, ini adalah jurnal umum di video sebelumnya. Kita akan membuat buku besar dari jurnal umum ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita membuat buku besarnya. Sebelum kita membuat buku besar, kita bisa melihat di soal ini ada saldo awalnya, teman-teman, yaitu laporan posisi keuangan di bulan Juni 2020. Nah, ini akan menjadi saldo awal di buku besar. Oke, kita masukkan saja saldo-saldo ini ke dalam buku besar. Setelah kita masukkan saldo awal ini, maka barulah kita membuat buku besar dari jurnal ini. Oke, langsung saja kita masuk ke akun yang pertama, yaitu akun kas. Kita lihat di jurnal itu ada kas tanggal 2 Juli di sisi debit 90 juta. Selanjutnya tanggal 5 Juli ada kas di sisi kredit 85 juta. Selanjutnya tanggal 8 Juli ada kas di sisi debit 50 juta. Selanjutnya tanggal 11 Juli itu ada kas di sisi kredit 40 juta. Selanjutnya tanggal 12 Juli itu ada kas di sisi debit 2 juta. Selanjutnya tanggal 17 Juli itu ada kas di sisi debit 70 juta. Selanjutnya tanggal 18 Juli itu ada kas di sisi kredit 3 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 22 Juli itu ada kas di sisi kredit 10 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 23 Juli itu ada kas di sisi kredit 25 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 26 Juli itu ada kas di sisi kredit 15 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 27 Juli ada kas di sisi debit 20 juta rupiah. Kemudian tanggal 28 Juli kas di sisi kredit 5 juta rupiah. Dan yang terakhir tanggal 30 Juli ada kas di sisi kredit 10 juta rupiah. Oke teman-teman, ini sudah kita masukkan semua yang di jurnal ke dalam buku besar. Langkah selanjutnya kita akan menghitung saldo dari buku besar akun kas ini. Kita hitung saja yang debit terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung dari saldo buku besar akun kas, kita menghitungnya dengan cara sisi debit kita kurangkan dengan sisi kredit. Maka saldo untuk buku besar akun kas yaitu 289 juta rupiah. Oke, yang selanjutnya yaitu buku besar piutang usaha. Kita lihat di jurnal. Itu ada di tanggal 8 Juli. Ada piutang di sisi kredit 50 juta rupiah. Kemudian di tanggal 20 Juli ada di sisi debit 50 juta rupiah. Kemudian di tanggal 27 Juli ada di sisi debit 40 juta rupiah. Selanjutnya kita hitung saldo dari buku besar akun piutang dengan cara menghitung sisi debit dan sisi kreditnya. Nah, untuk saldo piutang itu sama seperti kas, yaitu sisi debit kita kurangkan dengan sisi kredit. Maka saldo dari buku besar akun piutang yaitu 218 juta rupiah. Oke, selanjutnya yaitu persediaan. Nah, untuk persediaan sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Maka di sini saldo dari akun besar buku persediaan yaitu tetap 30 juta rupiah. Selanjutnya perlengkapan kita lihat di jurnal apakah ada. Oke, ada di tanggal 15 Juli. Perlengkapan di sisi debit 5 juta rupiah.
Oke, cuman ada satu ya perlengkapan. Jadi di sini tinggal kita jumlahkan saja. Di sini saldo dari akun perlengkapan yaitu di sisi debit, maka ini kita jumlahkan 12 juta ditambah 5 juta, jadi saldo dari buku besar akun piutang yaitu 17 juta rupiah. Oke, selanjutnya akun peralatan. Kita lihat di jurnal. Ada di tanggal 23 Juli peralatan sebesar 40 juta di sisi debit. 23 Juli peralatan 40 juta di sisi debit. Oke, cuma ada satu, jadi tinggal kita jumlahkan saja ya teman-teman. Yaitu 200 ditambah dengan 40. Jadi saldo dari akun peralatan yaitu 240 juta rupiah. Selanjutnya, buku besar akun akumulasi penyusutan peralatan itu tidak ada di jurnal, maka saldonya kita masukkan saja sebesar 20 juta rupiah di sisi kredit. Selanjutnya, akun kendaraan, kita lihat di jurnal. Ada kendaraan di tanggal 5 Juli sebesar 85 juta rupiah. 5 Juli 85 juta rupiah di sisi debit. Selanjutnya kita lihat lagi di jurnal apakah ada lagi. Oke, cuma ada satu ya teman-teman. Jadi 85 juta ini menjadi saldo dari buku besar kendaraan. Selanjutnya utang usaha. Kita lihat di jurnal. Oke, ada di tanggal 15 Juli utang usaha sebesar 5 juta rupiah. 15 Juli utang usaha 5 juta rupiah di sisi kredit. Selanjutnya tanggal 22 Juli ada utang usaha sebesar 10 juta rupiah di sisi debit. Kemudian kita lihat lagi di jurnal. Ada di tanggal 23 Juli utang usaha 15 juta di sisi kredit. Selanjutnya kita lihat lagi. Ada di tanggal 24 Juli utang usaha di sisi kredit 40 juta rupiah. Oke, tidak ada lagi ya teman-teman. Jadi ini tinggal kita jumlahkan saja sisi debit dan sisi kreditnya. Untuk mengetahui saldo dari akun utang ini, kita mencarinya dengan sisi kredit kita kurangkan dengan sisi debit. Karena saldo normal dari akun utang usaha yaitu di sisi kredit. Maka saldo dari akun utang usaha yaitu 175 juta rupiah. Oke, selanjutnya akun bank. Tadi sepertinya tidak ada di jurnal. Coba kita lihat ya. Oke, tidak ada di jurnal. Jadi ini akan langsung kita masukkan menjadi saldonya sebesar 230 juta rupiah. Oke, selanjutnya modal saham. Modal saham kita lihat di jurnal ada di tanggal 2 Juli. Sebesar 90 juta rupiah. 2 Juli 90 juta rupiah di sisi kredit. Selanjutnya kita lihat lagi apakah ada modal saham. Oke, cuma ada satu ya teman-teman. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. 200 ditambah dengan 90 juta menjadi 290 juta rupiah untuk saldo dari modal saham. Kemudian laba ditahan sepertinya tidak ada di jurnal, jadi tinggal kita masukkan saja sebesar 95 juta rupiah. Kemudian buku besar akun prepay bisa kita lihat di sini ada di tanggal 26 Juli. 26 Juli ada di sisi debit sebesar 15 juta rupiah. Maka saldo buku besar dari akun prepay yaitu 15 juta rupiah. Selanjutnya buku besar penjualan. Kita lihat di jurnal. Itu ada penjualan di tanggal 17 Juli sebesar 70 juta rupiah. 70 juta rupiah di sisi kredit. Selanjutnya di tanggal 20 Juli ada sebesar 50 juta rupiah di sisi kredit. Kemudian kita lihat lagi di tanggal
27 Juli ada sebesar 60 juta rupiah di sisi kredit. Kemudian kita lihat lagi apakah ada. Oke, tidak ada lagi ya teman-teman. Jadi di sini saldo dari buku besar akun penjualan yaitu kita jumlahkan saja yang ada di sisi kredit ini teman-teman. Jadi saldo dari buku besar penjualan yaitu 180 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita membuat buku besar dari retur penjualan. Kita lihat di jurnal itu ada di tanggal 18 Juli ya. Sebesar 3 juta rupiah di sisi debit. Nah, karena ini cuma ada satu, jadi tinggal kita masukkan saja teman-teman. Saldonya sebesar 3 juta rupiah. Oke, selanjutnya pembelian. Kita lihat di jurnal. Pembelian ada di tanggal 11 Juli 40 juta rupiah. 11 Juli 40 juta rupiah di sisi debit. 24 Juli 40 juta rupiah lagi ya teman-teman di sisi debit. 40 juta rupiah. Selanjutnya kita lihat lagi di jurnal. Oke, cuma ada dua, jadi tinggal kita jumlahkan saja sisi debitnya. Maka saldo besar dari akun pembelian yaitu 80 juta rupiah. Selanjutnya kita membuat buku besar dari retur pembelian. Kita lihat di jurnalnya. Itu ada di tanggal 12 Juli sebesar 2 juta rupiah. 12 Juli sebesar 2 juta rupiah di sisi kredit. Oke, karena retur pembelian cuma ada satu, jadi ini menjadi saldonya teman-teman. Oke, selanjutnya kita membuat buku besar dari beban iklan. Kita lihat di jurnal itu ada di tanggal 28 Juli. Itu ada di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, nah karena ini cuma ada satu, ini menjadi saldo akun beban iklan yaitu 5 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu beban listrik, air, dan telepon itu ada di tanggal 30 Juli sebesar 10 juta rupiah di sisi debit. Karena ini cuma ada satu, jadi ini menjadi saldo dari buku besar beban listrik, air, dan telepon sebesar 10 juta rupiah. Oke teman-teman, ini semua buku besarnya sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat buku besar yaitu kita akan membuat neraca saldo. Nah, di video kakak selanjutnya kita akan membahas yaitu praktek membuat neraca saldo dari buku besar yang kita buat ini teman-teman. Oke, mungkin sekian video praktek membuat buku besar kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video praktek neraca saldo. Bye-bye.